Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek akhir kami dari mata kuliah UI UX, dan kami mengambil tema perancangan prototipe website penjualan sepatu Nike berbasis desktop menggunakan metode design thinking. Yang pertama, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Walaupun tadi sudah dikenalkan di opening, tapi saya akan mengenalkan ulang. Yang pertama, saya Muhammad Afarel dengan NIM 17230674. Ada kelompok anggota kami yang lain juga, yaitu Fikri Ihsan Ramadan, ada Indra Kahfi Pratama, ada Ridho Fatuni Zidan, dan juga ada Muhammad Zikri Mutazab. Yang pertama akan masuk ke bab teori. Kenapa kami menggunakan metode design thinking? Metode design thinking digunakan sebagai dasar dalam merancang user interface prototype website penjualan sepatu Nike kami yang berbasis desktop, karena fokus utamanya berada pada tampilan antarmuka atau UI yang ditujukan untuk dua jenis pengguna, yaitu pengguna umum atau pembeli dan admin atau pengelola. Dan menurut Trani Puspita dan Rina Astriani pada tahun 2023, metode design thinking merupakan pendekatan inovatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengguna dalam rangka menghasilkan solusi desain yang tepat dengan tujuan utama menciptakan produk yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan. Oke, saya di sini dengan nama Muhammad Zikri Mutazab dengan NIM 17230771. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Teknologi mendorong pelaku usaha memasarkan produk secara digital. Website ini penjualan jadi pilihan karena praktis dan bisa diakses kapan saja. Dan di sini kita dengan penjualan Nike sebagai merek populer punya banyak peminatnya. Namun beberapa platform penjualannya kurang menarik dan sulit digunakan. Hal ini dapat mempengaruhi minat pembeli. Proyek ini juga merancang prototipe website Nike berbasis desktop dengan tampilan sederhana, menarik, dan mudah dinavigasi. Fokus pada halaman utama seperti beranda, koleksi, diskon, profil, wishlist, keranjang, dan join us. Desain ini juga mempertimbangkan kemudahan admin dalam mengelola produk dan informasi, meskipun belum lengkap. Prototipe ini menjadi dasar pengembangan website penjualan yang lebih user-friendly dan siap dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, perancangan prototipe dengan metode design thinking. Di sini kita menggunakan tahapan design thinking, yaitu empathize, define, get, dan prototype, dan yang terakhir test. Yang pertama, di sini ada empathize. Nah, di sini tahap empathize bertujuan memahami kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Kami di sini mengumpulkan informasi melalui studi pustaka dari artikel terkait sistem penjualan sepatu secara daring. Pada artikel yang kita tulis oleh Afriansah et al. 2022 dengan judul Rancang Bangun Website E-commerce di toko Sinsos. Nah, di sini dijelaskan bahwa proses penjualan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan berbagai kendala seperti kesalahan dalam laporan, keterbatasan jangkauan promosi, serta tidak adanya sistem yang dapat mempermudah pelanggan dalam melihat produk. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan sistem penjualan berbasis web yang mampu menampilkan produk secara informatif dan mempermudah transaksi pelanggan. Oke, saya Fikri Ihsan Ramadan dengan NIM 17230691. Kita akan masuk ke define. Define apa sih? Define itu merupakan langkah kedua dalam metode design thinking yang berfokus pada penyusunan pernyataan masalah berdasarkan hasil pemahaman terhadap pengguna atau empathize. Pada tahap ini, tim merumuskan profil pengguna user persona, mengidentifikasi masalah utama yang mereka hadapi, dan menyusun pertanyaan desain terbuka untuk memicu lahirnya ide-ide solusi yang inovatif. Di sini masuk ke user persona. Berdasarkan studi pustaka dan rumusan kebutuhan pengguna, kami mengidentifikasi dua jenis pengguna utama dari prototipe website penjualan sepatu Nike, yaitu sebagai user dan pengelola toko atau admin. Di sini kita akan melihat sebagai usernya, yaitu di sini ada namanya Fikri dengan umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, domisilinya Bandung.
Di sini kita bisa melihat selain data nama dan segalanya ada psikografis juga. Psikografisnya itu memiliki gaya hidup yang aktif, dinamis, senang, tampil stylish dan sporty. Lalu memiliki hobi scroll sosial media, olahraga ringan, fashion mix dan match dan sebagainya dari psikografisnya. Di sini juga kita bisa melihat ada perilaku digitalnya, yaitu si Fikri ini aktif menggunakan platform belanja daring seperti Shopee dan Tokopedia, serta rutin melihat rekomendasi produk di TikTok, Instagramnya. Di sini juga kita bisa melihat tujuannya. Tujuannya itu membeli sepatu Nike secara praktis, cepat dan aman, lalu menemukan produk berdasarkan kategori, menyimpan produk yang disukai, dan mendapat informasi lengkap tentang sepatunya. Pain point-nya adalah tampilan website-nya itu rumit dan tidak konsisten. Informasi produknya minim, tidak ada testimoni, sulit membandingkan produk serupa, tidak yakin apakah produk yang dijual ini asli atau KW. Proses checkout-nya yang ribet dan terlalu banyak langkah. Itu tadi sebagai pembelinya. Lalu di sini ada sebagai adminnya, di mana adminnya itu bernama Rido, usianya 32 tahun dan jenis kelaminnya laki-laki kalau masih. Di sininya juga ada psikografisnya juga, di mana psikografis Rido ini memiliki gaya hidup yang produktif, fokus pada efisiensi kerja, berorientasi dalam meningkatkan omset, memperluas pasar digital, lalu juga memiliki motivasi tinggi untuk mengelola toko online-nya. Perilaku digitalnya itu terbiasa menggunakan Excel dan WhatsApp, tetapi belum terbiasa dengan sistem pengelolaan web modern. Tujuan Rido sebagai admin untuk mengelola produk dengan cepat dan mudah, menyusun diskon dan promo dengan tampilan visual menarik, memonitor stok barang secara real time, memperoleh laporan penjualan mingguan, dan mendapatkan tampilan dashboard-nya. Pain point-nya tidak ada sistem khusus untuk input dan edit produk, sulit mengatur promo, diskon, dan koleksi, tidak ada visualisasi data penjualan, navigasi dashboard-nya terlalu teknis, dan informasi produk dari sisi admin tidak bisa langsung ditinjau pembeli. Lalu kita masuk ke pain point. Pain point itu permasalahan, yaitu hambatan nyata yang dirasakan pengguna dan menjadi dasar penting dalam perancangan solusi desain. Di sini sudah ada beberapa pain point, misalnya dari Alvarel, karena tampilan websitenya rumit, tidak konsisten, dan kurang menarik sehingga menyulitkan pengguna dalam menjelajah produk. Lalu informasi produk yang disajikan minim dan tidak lengkap seperti ketiadaan keterangan, spesifikasi, ulasan testimoni, ukuran, serta bukti keasliannya. Lalu kita juga bisa melihat dari Rido, sulit membandingkan produk serupa karena tidak adanya fitur atau tampilan yang memudahkan perbandingan atau produk. Proses checkout-nya dirasakan ribet dan tidak efisien karena banyaknya langkah dan form yang harus diisi pengguna. Kalau menurut Zikri, navigasi dashboard admin terlalu teknis dan membingungkan, sehingga sulit digunakan oleh admin yang bukan berkatakan teknis. Kalau dari Fikri sendiri, katanya kesulitan dalam mengatur promo, diskon, dan koleksi produknya karena kurangnya fitur pengelolaan yang fleksibel. Menurut Indra, tidak adanya visualisasi data penjualan berupa grafik atau laporan yang memudahkan admin. Lalu, how might we? Atau bagaimana sebagai hasil dari identifikasi masalahnya? Tahap ini merumuskan pertanyaan untuk memicu ide-ide solusi kreatifnya. Kalau dari Aquarel, katanya bagaimana menyederhanakan tampilan website agar lebih konsisten, menarik, dan mudah dinavigasi oleh pengguna. Lalu bagaimana menyediakan informasinya yang lengkap dan terpercaya termasuk spesifikasi, ulasan testimoni, serta bukti. Lalu bagaimana, kalau menurut Rido, bagaimana mempermudah pengguna dalam membandingkan produk serupa secara cepat dan intuitif? Bagaimana membuat proses checkout menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien? Menurut Zikri, bagaimana menyederhanakan navigasi dashboard admin agar lebih intuitif dan ramah bagi pengguna non-teknis. Kalau menurut Fikri, bagaimana memfasilitasi admin dalam mengatur promo, diskon, dan pengelompokan koleksi produk dengan fitur yang fleksibel dan mudah dipahami. Lalu, kalau menurut Indra, bagaimana menghadirkan visualisasi data penjualan yang inovatif dan mudah diakses oleh admin untuk memantau performa bisnis. Oke, di sini saya Rido Fatoni Zidan dengan NIM 17230708 akan menjelaskan tentang Ideate. Jadi Ideate adalah
langkah ketiga dalam metode design thinking yang berfokus pada pengembangan berbagai ide solusi atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi pada tahap ini, tim merespon pertanyaan how might we dengan menghasilkan ide-ide kreatif yang kemudian menjadi dasar dalam perancangan wireframe, user flow, dan prototype awal. Jadi di sini ada beberapa ide solusi dari beberapa anggota kelompok. Contohnya di sini ada Muhammad Farel, mendesain antarmuka website dengan gaya minimalis dan tata letak konsisten. Dari Muhammad Farel membuat tampilan rating harga, diskon, dan label produk baru atau terpopuler jelas di tiap produk. Terus ini dari Rido membuat fitur wishlist atau icon favorit untuk memudahkan perbandingan produk. Sini dari Rido juga menyediakan tombol checkout cepat di header dengan proses pembayaran yang sederhana dan efisien. Sini dari Muhammad Zikri Multazam mendesain navigasi dashboard admin yang intuitif menggunakan sidebar berikon agar akses lebih mudah. Membuat fitur all produk untuk memudahkan admin dalam mengatur segala terkait produk. Itu dari Fikri Iksan. Terus dari Indra Kafi membuat visualisasi data penjualan berupa grafik yang mudah dibaca. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wireframe. Wireframe adalah rancangan sketsa kasar dari suatu website atau aplikasi. Sini ada contoh dari wireframe dari user yang di menu login. Terus di sini ada contoh wireframe user dari register, dan di sini ada form verifikasi, dan di sini ada home sebelum kita login. Terus di sini ada home ketika kita sudah login. Di sini ada user diskon kalau kita sebelum login. Terus ada user diskon sesudah kita login. Di sini ada wireframe user collection. Terus di sini ada wireframe user detail produk. Di sini ada wireframe wishlist. Ini ada wireframe card dan billing details, dan di sini ada wireframe QR code, dan juga user pembayaran berhasil apabila pembayaran berhasil. Terus kemudian ada user profile dan user tracking, kemudian ada wireframe history, terus ada detail pesanan. Ini wireframe join us. Terus ada wireframe admin from login. Ini untuk login ke admin misalnya. Di sini ada dashboard, wireframe admin dashboard. Di sini ada wireframe wireframe admin all produk. Kemudian ada wireframe admin product details. Kemudian ada wireframe admin new produk untuk menambahkan produk. Terus ada wireframe admin order list. Terus ada wireframe admin order details. Kemudian ada wireframe admin user. Kemudian ada wireframe add admin untuk menambahkan admin. Nanti kita akan masuk ke dalam poin user flow. Di sini ada user flow untuk pembeli. User flow itu alur dari user dalam mengakses atau menggunakan sistem. Yang pertama dilakukan user adalah ke menu home. Di menu home user akan melakukan login. Jika user memiliki akun, maka dia akan langsung kembali ke home. Jika tidak, sistem akan mengarahkannya ke menu register. Lalu jika user sudah melakukan login, user akan dipilih pilihan apakah dia ingin ke halaman produk, diskon, collection, wishlist, atau cart. Di halaman produk, user dapat melihat detail produk dan menambahkan produk itu ke dalam wishlist. Di halaman diskon, sama seperti halaman produk, user juga dapat melihat detail dari produk, menambahkannya ke cart. Tetapi di halaman diskon, user tidak bisa menambahkan produk ke dalam wishlist. Di menu collection juga sama, hanya dapat melihat detail produk, tidak bisa menambahkan ke wishlist. Lalu ada halaman wishlist, itu kumpulan-kumpulan produk yang ditambahkan ke wishlist oleh user. Lalu ada halaman cart. Jika user sudah melihat detail produk dan memasukkannya ke cart,
ke keranjang, user dapat mengakses halaman keranjang untuk melakukan checkout. Jika ingin melakukan checkout, user akan diarahkan ke halaman pemilihan metode pembayaran, lalu mengkonfirmasi pembayaran berhasil. Jika tidak, user dapat kembali ke halaman home. Lalu jika user telah selesai melakukan pembelian, user dapat melakukan logout dan proses user flow ini akan berakhir. Lalu ini ada user flow untuk admin. Sama seperti pembeli, admin dimulai dari home, lalu admin melakukan login menggunakan akun khusus admin dan akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard, admin dapat melihat statistik penjualan, melihat pesanan terbaru. Lalu admin dapat memilih menu ke halaman all product, order list, dan user list. Di halaman all product, admin dapat melihat detail dari produk atau menambahkan produk. Di all product juga admin dapat mengedit produk dan menghapus produk. Lalu di halaman order list, admin dapat melihat detail order, dan di halaman user list, admin dapat melihat list dari user atau menambahkan user baru. Kita masuk ke poin UI guidelines. Di sini ada logo yang kami gunakan, yang atas primary logo kami, dan yang bawah adalah monochrome, logo monochrome. Lalu sini ada komponen, ini ada navigasi navbar kami, lalu ada input, select, dan buttons yang kami gunakan, lalu ada checkbox, radialis, serta gambar sepatu yang ada di website kami. Lalu ada typography, font style yang kami gunakan ada Canit, Inter, dan Jockey One. Lalu ada text type, header dengan menggunakan bold dan size 100, lalu header 2 bold juga dengan size 55. Lalu untuk title bold dengan size 30, title 2 bold dengan size 25. Paragraf pertama dengan semi bold dengan size 25, paragraf kedua regular dan size 20. Lalu ada color, warna yang kami gunakan dalam website kami. Untuk main color ada warna dengan kode hex BD00FF, DC0086, FF0000. Lalu ada kode hex 2400FF. Sini banyak kami warna yang gunakan. Ada kode hex 1820, 3C3D41 dan FFF atau warna putih. Kami juga menggunakan warna gradient dengan kode hex BD00FF dan 2400FF. Lalu dan notifikasi color dengan kode hex FD, ED. Sini ada icon-icon yang kami gunakan. Ada icon search, card, hati untuk wishlist, dan panah kiri untuk topik kembali. Selanjutnya akan masuk ke tahapan keempat dari metode design thinking, yaitu prototype. Prototype merupakan tahap lanjutan setelah perumusan ide dalam metode design thinking. Pada tahap ini, kami merancang tampilan visual antarmuka berdasarkan wireframe yang telah disusun sebelumnya. Rancangan ini difokuskan pada kebutuhan dua jenis pengguna, yaitu pembeli dan admin, guna memastikan antarmuka yang user-friendly dan efisien dalam mendukung proses belanja serta pengelolaan toko. Di sini ada prototipe dari halaman login untuk user dan admin. Lalu ada halaman register yang dikhususkan untuk user atau pembeli. Ini ada prototipe halaman verifikasi untuk user. Sini ada prototipe halaman home sebelum login. Sini ada prototipe halaman home sesudah login. Yang membedakan adalah ada icon profile di kanan atas. Di sini ada prototipe user halaman diskon sebelum login. Ada prototipe user halaman diskon sesudah login. Yang membedakan dengan sebelum login sama seperti halaman home, itu ada profile di pojok kanan. Sini ada prototipe dari halaman collection yang menampilkan sepatu kami. Ada halaman detail produk, prototipe user halaman wishlist, prototipe user halaman cart atau keranjang. Sini ada halaman billing details. Ini ada prototipe halaman QR code. Ada halaman pembayaran berhasil jika pembayaran sudah selesai dilakukan. Sini ada halaman profile, prototipe halaman profile milik user. Ini ada prototipe halaman order tracking untuk user. Sini ada halaman history. Sini ada prototipe user halaman detail pesanan.
Lalu ada halaman Join Us, dan sebelahnya adalah dashboard prototype milik admin. Sini prototype admin, halaman all produk, di mana admin bisa melihat semua produk yang ada. Sini ada prototype halaman produk detail. Ini ada prototype halaman add new produk, di mana admin bisa menambahkan produk baru. Lalu ada halaman order list, admin dapat melihat list-list dari order yang masuk. Sini ada halaman user list, di mana admin bisa memantau user yang ada. Lalu halaman add admin, di mana admin dapat menambahkan admin baru. Ya, sekarang saya Muhammad Afarel dari 1923-0674 akan melanjutkan ke metode design thinking tahapan kelima, yaitu tahapan testing. Apa sih tahapan testing? Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat digunakan dengan baik oleh user, yang sebagai pembeli maupun sebagai admin. Metode pengujian yang digunakan adalah usability testing, yaitu pengujian yang melibatkan pengguna secara langsung dalam skenario penggunaan sistem untuk menilai kemudahan, kecepatan, serta tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Pada tabel ini adalah hasil dari testing pengujian yang dilakukan terhadap 5 orang pengguna, user 1 hingga user 5, untuk menilai kemudahan dan kelancaran penggunaan sistem dari sisi pengguna. Metode yang digunakan adalah usability testing yang disebutkan tadi, dengan 6 skenario yang mewakili aktivitas utama pengguna. 6 skenario yang mewakili aktivitas utama pengguna, yaitu dari skenario login dan register, melihat detail, menambahkan wishlist, menambahkan keranjang, melakukan pembayaran, dan melakukan melacak pesanan. Di sini ada keterangan, untuk warna hijau berarti tidak ada kendala, untuk warna kuning ada sedikit kendala, untuk warna merah sangat berkendala. Untuk user pertama, dari proses login register melihat detail sampai melacak pesanan, warnanya hijau, artinya tidak ada kendala dalam testingnya. Lalu untuk user kedua, ada kelancaran di 4 fitur, tetapi ada skenario testing yang sedikit berkendala di bagian melakukan pembayaran. Lalu di user 3, ada sedikit kendala di login dan register, tetapi yang lainnya tidak ada kendala. Lalu untuk user keempat, sama seperti user pertama, tidak ada kendala dari 5 skenario testing tersebut. Lalu untuk user 5, ada sedikit kendala di bagian login dan register, lalu melakukan pembayaran. Mari kita rangkum. Di bagian login dan register, seluruh pengguna berhasil melakukan proses login dan registrasi dengan lancar. Yang kedua, tampilan form yang sederhana serta panduan yang jelas memudahkan pengguna dalam mengakses akun mereka. Yang kedua, di skenario melihat produk detail, semua pengguna dapat melihat informasi produk secara lengkap tanpa kendala. Yang kedua, desain yang rapih dan terstruktur membuat pengguna mudah memahami spesifikasi dan harga produk. Lalu skenario selanjutnya yang menambahkan wishlist. Kesimpulan pertama, pengguna dapat dengan mudah menambahkan produk ke dalam wishlist. Kesimpulan keduanya, tombol yang digunakan intuitif dan langsung memberikan umpan balik visual setelah diklik. Lalu masuk ke skenario keempat, menambahkan ke keranjang. Kesimpulan pertama, proses penambahan produk kecar berjalan dengan sangat baik. Kesimpulan kedua, pengguna tidak mengalami kesulitan dalam memilih jumlah produk dan melanjutkan ke proses pembelian. Lalu untuk yang kelima, melakukan pembayaran. Skenarionya, kesimpulan pertama, seluruh pengguna berhasil menyelesaikan transaksi pembayaran dengan benar. Kesimpulan keduanya, antar muka pembayaran dinilai jelas dan memandu pengguna secara bertahap hingga transaksi selesai. Lalu masuk ke skenario ke-6, ya, yang dimana skenario adalah melacak pesanan. Kesimpulan pertama, fitur pelacakan pesanan dapat digunakan oleh semua pengguna tanpa hambatan. Kesimpulan keduanya, informasi status pengiriman tampil secara real time dan mudah dipahami. Nah, pada tabel ini merupakan hasil dari testing pengujian dari sisi admin. Jadi dilakukan terhadap 2 orang admin yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi pengelolaan sistem. 5 skenario utama diuji untuk memastikan bahwa fitur-fitur penting berjalan sesuai dengan fungsinya. Berikut hasil rinciannya. 5 skenario-nya adalah
beda. Yang pertama adalah login dan register, yang kedua menambah produk baru, yang ketiga skenario mengedit dan hapus produk, yang keempat melihat dan mengelola pesanan, yang kelima melihat notifikasi. Masuk ke user pertama, seperti tadi keterangannya, jika warna hijau tidak ada kendala, jika warna kuning sedikit kendala, jika warna merah sangat berkendala. Di sini terlihat hasil dari testing kedua user, admin 1 dan admin 2, bahwa semua fitur dari login register, menambah produk baru, mengedit dan hapus produk, melihat dan mengelola pesanan, dan juga melihat notifikasi, tidak ada kendala sama sekali dalam proses skenario testingnya. Lanjut, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama login dan register, kedua admin berhasil melakukan login dan registrasi akun admin tanpa kendala. Kesimpulan kedua, proses autentikasi dinilai aman dengan validasi input yang baik dan tampilan yang sederhana namun jelas. Untuk skenario yang kedua, menambah produk baru. Kesimpulan pertama, admin dapat menambahkan produk baru ke dalam sistem dengan mengisi form yang terdiri dari nama produk, harga kategori, dan deskripsi. Kesimpulan kedua, fitur upload image untuk produk juga berfungsi dengan baik, tidak ditemukan kendala berarti dalam penyimpanan data produk yang baru. Lalu masuk ke skenario ketiga, mengedit dan menghapus produk. Yang pertama, kesimpulannya kedua admin dapat mengakses daftar produk, melakukan perubahan data, serta menghapus produk yang tidak diperlukan. Kesimpulan kedua, proses edit menampilkan data awal dengan baik, sehingga memudahkan proses pembaruan. Lalu masuk ke kesimpulan ketiga, fitur delete berjalan lancar dan dilengkapi dengan konfirmasi untuk menghindari kesalahan penghapusan. Skenario kelima, skenario keempat, melihat dan mengelola pesanan. Yang pertama kesimpulannya, admin dapat memantau status pesanan, mengubah status menjadi sedang dikirim atau selesai, serta melihat detail transaksi pelanggan. Kesimpulan kedua, tampilan tabel pesanan cukup informatif dan sistem respons setiap tindakan dengan cepat. Masuk ke dalam skenario kelima, melihat notifikasi. Kesimpulan pertamanya, fitur notifikasi untuk pesanan baru dan perubahan status pengguna berfungsi dengan baik. Yang kedua, kesimpulannya, admin menyatakan bahwa tampilan notifikasi mudah dipahami dan cukup membantu dalam pemantauan aktivitas harian. Kita masuk terakhir ke dalam kesimpulan dari tugas kami. Perancangan prototipe website penjualan sepatu Nike ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode design thinking, proses pengembangan antarmuka atau user interface dapat difokuskan pada solusi yang tepat guna dan sesuai kebutuhan pengguna. Rancangan antarmuka yang konsisten, visual menarik, dan navigasi yang mudah dipahami mampu meningkatkan kenyamanan pengguna dalam berbelanja maupun mengelola sistem. Itu saja presentasi dari kami. Sekarang kami akan mendemokan programnya. Jika kita akan melakukan demo untuk proyek kami, di sini saya akan mendemokan dari sudut pandang seorang user. Yang pertama dilakukan user adalah halaman pertama yang diakses user adalah halaman home. Di sini halaman home-nya. Sebagai user kita akan melakukan login. Dulu sini. Jika kita seorang user baru, maka kita akan melakukan sign up here untuk melakukan registrasi, membuat akun. Di sini misalnya namanya Fikrimut, email fikrimut@gmail.com, kita masukkan password, config password, lalu kita klik tombol register. Di sini akan diarahkan ke halaman verifikasi. Kita akan dikirimkan kode OTP menuju email kita, masukkan kode OTP yang kita terima sini, lalu kita melakukan submit. Setelah melakukan submit, kita akan diarahkan ke menu atau halaman login lagi. Sini saya akan melakukan login dengan akun yang sudah ada, bukan akun yang baru register tadi. Saya akan menggunakan akun Rido Muah. Kita masukkan emailnya, lalu masukkan passwordnya, kita sign in. Setelah melakukan sign in, kita akan diarahkan kembali ke halaman home. Setelah kita melakukan login, ini kita akan diarahkan ke halaman home. Yang jadi perbedaan dengan sebelum login adalah di pojok kanan ini ada tampilan profile dari user. Di sini terdapat banner besar. Kita akan klik details dan diarahkan ke halaman diskon. Di halaman diskon ini terdapat daftar sepatu diskon di web kami ini, dan daftar sepatu ini akan kami ganti setiap 1 bulan sekali. Selanjutnya kita dapat melihat detail produk-produk dari detail sepatu ini dengan klik tombol buy now.
dan diarahkan ke dalam halaman detail produk. Di sini ada nama sepatunya, harganya, penilaiannya, model sepatu, gender yang sesuai untuk sepatu ini, lalu ukuran sepatu, jumlah stok, size sepatu, dan tombol add to cart. Lalu jika ingin kembali ke halaman beranda, kita bisa klik tombol home dan maka akan kembali ke halaman beranda. Oke, selanjutnya saya Muhammad Zikri Murtaza. Kita beralih ke collection. Kita akan jelajahi collection. Di sini ada sepatu-sepatu collection kami. Ya, satu collection kami. Ada Nike, Air Max. Lalu kita sini juga bisa melihat detail sepatu ini. Ini detailnya, dan kita juga bisa melihat ke home, Di sini kita bisa menambahkan ke wishlist. Nah, terus kita menambahkan akan masuk ke wishlist. Nah, ini sepatu yang kita tambahkan sebagai wishlist kita. Oke, saya Fikri Ramadan. Kali ini setelah dari halaman ini kita ke beranda lagi. Lalu kita bisa melihat profil dari misalnya kita pilih Pegasus. Pegasus mana ya? Ini kita pencet. Nah, di sini kita bisa melihat sepatu Pegasusnya, yaitu kita bisa melihat namanya Pegasusnya, bintang berapa yang sudah banyak membelinya, lalu harganya berapa. Di sini juga dilihatin detail-detailnya, ukurannya, size-nya. Lalu di sini kita bisa menambahkan ke keranjang, yaitu add to cart. Nah, jika sudah kita pencet add to cart, maka akan ada notifikasi keranjang di atas di bagian sini. Maka akan ada tanda merah di sini. Jika kita ingin melihatnya, nanti dulu kita akan menambah satu lagi, yaitu laser glue. Nah, kita pencet laser glue. Oke, di sini tampilan sepatu Nike Air Max 90 laser glue-nya sama seperti tadi. Kita bisa melihat rating bintangnya berapa, harganya berapa, deskripsinya tuh apa aja, dari mulai ukuran, gendernya bisa laki-laki atau perempuan. Di sini bisa dilihat size-nya, misalnya ukuran segini berapa kali berapanya. Lalu kita juga bisa menambahkan ke keranjangnya juga, bisa kita tambahkan. Nah, maka di sini tadi sudah ada yang saya sudah jelaskan tadi, notifikasi keranjangnya akan muncul tanda warna merah. Jika kita ingin melihat produk yang sudah kita masukkan ke keranjang, kita bisa kepencet ke sini. Nah, ini adalah produk-produk tadi yang sudah kita tambahkan, yaitu sepatu Nike Pegasus dan sepatu Nike laser glue-nya. Karena tadi kita cuma nambah 2, maka di cart-nya akan nambahnya cuma 2 saja. Lalu kita bisa pencet ke check out jika ingin melakukan pembayarannya. Nah, di sistem checkout ini kita akan ada form di mana kita harus ada namanya, nama, lalu alamatnya. Jika itu di ruangan apartemen lantai berapa dan sebagainya, itu opsional saja. Lalu di kota mana dan nomor teleponnya berapa, lalu masukkan alamat emailnya. Di sebelahnya itu tampilan sepatu yang ingin dibelinya, lalu total harganya menjadi segini. Di sini sebenarnya ada banyak pilihan pembayarannya, bisa menggunakan bank, e-wallet atau COD. Di sini kita coba pakai e-wallet saja. Lalu jika bisa mendapatkan kupon, bisa masukkan ke sini. Tapi karena ini kita coba tidak memakai kupon, kita coba ke place order. Lalu akan muncul barcode seperti ini jika tadi kita memilih e-wallet.
di atasnya tadi ada countdown, di mana jika countdownnya ini habis tanpa kita melakukan scan-nya, ini otomatis pesanan yang tadi sudah kita ajukan akan otomatis batal. Lalu di sini kita coba akan scan-nya. Di sini coba kita scan barcode-nya, saya kita ingin membelinya. Lalu akan masuk ke halaman Gojek, di mana kita akan membayar menggunakan GoPay. Di sini GoPay kita sudah terisi berapa itu? 5 juta. Karena tadi total harganya 4 juta sekian. Coba kita lalu kita pencet bayar. Nah, QR yang tadi jika kita sudah scan, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kita paling enggak? Ini ya? Ini. Oh, jika sudah di-scan, maka akan muncul pop-up seperti ini. Lalu di sini ada tulisan Fathia Maulida, kita pencet. Nah, di sini kita coba. Oh, oke. Oke, ini penjualnya, namanya. Kita sudah misalnya Jadi kita pakai HP biasa. Jadi lo nggak langsung fitur kita itu. Oke. Bisa tadi kita udah scan, kita bayar. Nah, di pop-up sini lalu kita scan QR yang tadi sudah muncul saat kita pembelian. Lalu di sini kita akan masuk ke nominalnya, karena tadi nominalnya harganya 4 juta sekian, kita masukkan nominal, yaitu sesuai pesanannya itu Rp4.918.000. Kita pencet konfirmasi. Nah, total pembayarannya itu yang tadi sudah otomatis masuk. Kita pencet konfirmasi dan bayar. Kita masukkan kode PIN GoPay kita berapa. Jika sudah kita masukkan PIN-nya, maka pembayaran sukses. Oke, di sini setelah kita melakukan pembayaran, kita bisa melihat order detail dan juga tracking order barang kita itu sudah sampai mana. Di sini kita pergi pencet menu profile, lalu ada bar order detail, tinggal pencet saja. Kemudian di sini kita bisa melihat barang kita sudah sampai mana saja. Di sini contohnya masih di packing. Kemudian juga kita bisa melihat history pembelian yang telah kita beli, barang-barang yang telah kita beli. Oke, di sini ada barang-barang yang udah kita beli. Terus kita coba pencet untuk detail produk. Kita pencet lagi detail pembelian. Kita bisa melihat detail pembelian kita, ada nomor resi, tanggal pemesanan, total pembayaran, namanya. Lalu pergi ke, kita bisa melihat menu profile. Kita bisa edit profile kita di sini, bisa ganti nama, bisa ganti gender, language, dan time zone, country, dan juga country. Kemudian di sini juga kita bisa ke jika ingin join member, kita bisa langsung ke navbar join us. Tinggal kita pencet saja. Di sini kita bisa masukkan email, password, first name, last name, dan tanggal lahir, dan juga country-nya. Langsung saja ketika sudah diisi, langsung saja pencet join us, dan sudah menjadi member dari toko Nikesus. Terus kita langsung saja di sini untuk logout, ada di kanan atas. Sini ada, tinggal pencet logout dan sudah logout. Ya, di sini tadi fitur-fitur utama kami, tapi dari sisi usernya, di sini saya akan menjelaskan desain fiturnya dari bagian si adminnya. Jadi tadi kan sudah dari sisi si user atau si pembelinya.
Sekarang kita akan pergi ke adminnya. Ini adalah bagian desain adminnya. Oke, di sini kita tinggal klik bagian login saja. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam login untuk admin. Kita masukkan email admin@gmail.com, lalu kita masukkan password admin. Jika sudah, kita klik sign in. Maka di sini kita akan masuk sebagai admin dan kita akan masuk ke dalam dashboard admin. Di sini adalah tampilan beranda admin di mana kita bisa melihat total ordersnya, active orders ada berapa, shipped ordersnya ada berapa. Lalu di sini kita bisa melihat tampilan best seller di sebelah kanan, sepatu-sepatu yang paling banyak terjual. Lalu ada sell graph atau grafik penjualan. Kita naik dari bulan November ke Desember, itu penjualannya naik. Lalu di bawah ada recent orders atau order yang terakhir kali si user lakukan di dalam website kami dari sisi si user. Lalu di sini kita dapat mengunjungi all products, order list, user list. Lalu di sini ada tombol search, ada notification, ada bagian recent orders, lalu ada klik edit info di bagian admin. Di sini yang pertama kali kita lakukan sebagai admin, kita bisa pergi ke all products. Nah, all products ini di tempat dimana kita bisa melakukan penambahan produk dan bisa melihat produk-produk apa saja yang ada di website kita. Nah, di bagian all products ini kita akan melihat detail produk. Contoh, kita akan melihat produk dari Nike Air Pegasus 37. Jika kita klik, kita akan masuk ke produk details. Nah, di bagian produk details ini ada bagian produk name-nya apa, description-nya apa, ada kategorinya apa, brand name-nya apa, ada SKU-nya, ada stok quantity-nya, ada berapa stok, jumlah stok, ada harganya. Jadi di sini kita bisa melakukan edit deskripsi, edit nama jika ada kesalahan, lalu kita bisa mengupload foto yang baru jika foto yang lama ada kesalahan ataupun produknya sudah memiliki foto yang lebih bagus lagi. Jadi kita bisa mengupdate foto-foto dari produk kita sebagai admin. Nah, di sini setelah kita melakukan dan melihat produk details, kita bisa kembali ke dalam halaman all products lagi. Di sini kita bisa melakukan add new product atau menambahkan produk baru di dalam website kita. Contohnya di sini kita bisa menambahkan produk dengan sepatu Nike Air Max 90 Fly Ice Laser Blue. Kita bisa masukkan description-nya, kita bisa masukkan kategorinya, brand-nya apa, nomor SKU-nya, jumlah stoknya, harganya, kita bisa masukkan tag-nya, lalu kita bisa input gambarnya. Di sini juga ada fitur drag and drop, jadi kita bisa lebih mudah untuk melakukan input atau upload gambar ke dalam website kita. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal pencet tombol button add aja untuk menambahkan, maka sepatunya akan otomatis ditambahkan ke dalam all products. Karena di sini sudah ada Nike Laser Blue, jadi nanti produk barunya akan muncul di dalam box-box produk baru ini. Nah, lalu selanjutnya kita bisa pergi ke menu order list. Nah, menu order list ini adalah menu di mana klien-klien kita atau customer-customer atau user di website kita melakukan pembelian sepatunya. Jadi kita bisa melihat produk yang dibeli apa, order ID-nya berapa, tanggal belinya, payment-nya menggunakan apa, nama customer-nya, statusnya apakah sudah di cancel atau terkirim atau di refund dan lain-lain, dan ada harganya, harga sepatunya. Nah, selanjutnya di dalam halaman order list ini kita bisa juga pergi ke halaman user list. Nah, di halaman user list ini adalah list dari user-user yang ada di dalam website kita yang sudah register, yang sudah dijelaskan di kesimpulan awal tadi, dimana kalau kita ingin jadi user kita harus melakukan register terlebih dahulu. Jika kita sudah melakukan register, maka akan otomatis masuk ke dalam user list di dalam dashboard admin ini. Di dalam halaman user list juga kita bisa melakukan penambahan admin. Kita dengan melakukan klik button add new admin. Di sini kita bisa melakukan input email, input username, dan input password sebagai adminnya. Jadi kita kalau ingin daftar user kan
daftarnya di dalam halaman register awal tadi, tapi jika ingin mendaftarkan admin itu harus dilakukan oleh support admin ini untuk menambahkan admin yang baru. Oke, kita bisa kembali lagi ke halaman dashboard. Di sini kita bisa melakukan fitur search juga. Nah, fitur search ini kita bisa melakukan produk-produk apa yang ingin kita cari di bagian dashboard kita. Lalu kita bisa, kalau kita klik nanti kita akan tuju ke dalam detail produknya. Lalu kita bisa melihat menu notifikasi. Notifikasi ini adalah jika apa saja yang sudah kita lakukan di dalam websitenya. Di dalam dashboard admin ini, jika kita melakukan penambahan barang, akan tertera di sini. Lalu di sini juga ada sepatu-sepatu yang terjual, maka akan tertera di notifikasi ini. Jadi apa saja kegiatan yang dilakukan dari pembelian, pemesanan akan masuk dalam notifikasi dashboard admin ini. Ini contoh terakhirnya adalah 4 sepatu yang telah dibeli terakhir kali di dalam website kami oleh si user. Jadi di sini ada Nike Cosmic sudah sold, Nike Air Penny, Nike Air Zoom, Nike Air Max. Ada keterangan sold di sini yang artinya sepatunya sudah terjual. Lalu kita bisa melakukan change password di halaman admin ini. Nah, jika kita sebagai admin kita bisa melakukan penggantian password juga. Dari semua fitur tadi, dari user list, order list, all products, dashboard, menurut kami sudah menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan admin untuk mengelola produk-produk apa saja, untuk mengelola user, untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di dalam website kita, dari pembelian, penjualan, lalu input produk, edit harga, edit deskripsi, dan semua fitur tersebut sudah tertera di dalam fitur admin dashboard ini. Jika sudah selesai, sebagai admin kita dapat melakukan logout untuk keluar dari admin. Maka kita akan kembali ke halaman home awal dengan kondisi tidak ada akun atau belum login. Ya, itu saja demo dari kami. Di bagian sini ada UI guideline, sudah dijelaskan di dalam PPT juga. Dari semua fiturnya, kami mengutamakan fitur collection, di mana fitur-fitur dari semua fitur di fitur collection ini kita menampilkan sepatu-sepatu koleksi dari website kami yang akan diganti dan diupdate terus-menerus selama sebulan sekali, sama seperti fitur diskon ini, karena memiliki transisi yang lumayan menarik dan menarik perhatian pengguna juga, terutama di usia muda. Itu saja presentasi dari kami, itu saja demo dari UI UX project sepatu Nike kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.